Jadi saya kemarin menulis bahwa yang agak berat kita hadapi itu adalah disrupsi. Ya, Dan tidak semua siap menghadapi itu, Mas Bambang. Tidak semua kita siap. Yang siap saja pun, ya, itu artinya berhadapan lagi dengan problem teknologinya, Mas Bambang. ya, Iya kan? ya, Berhadapan dengan teknologi informasinya gitu. Itu sebabnya sampai sekarang saya kira kalau katakanlah berapa ribu tuh media online sekarang, saya kira belum 1% yang sudah menemukan model bisnisnya yang bisa menghidupi dia punya ya. Iya, iya betul. punya eh, apa gagasan-gagasan sebagai media informasi gitu. Itu problem. Problem kedua, masih ada mindset teman-teman itu, ya mindset lama gitu. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memeriahkan Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Dengan harapan mudah-mudahan apabila media sehat, maka ini juga membantu negara akan menjadi kuat. Amin. Saat ini saya bersama dengan seorang tokoh pers, yaitu Bapak Haji Ilham Bintang. Beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik Mas Bambang. Mudah-mudahan Anda juga sehat Ya. di tengah serbuan kembali COVID ini. Ya. Baik Pak Ilham, untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua tentang Pak Ilham, mungkin Pak Ilham bisa cerita latar belakang karirnya di bidang jurnalistik, mungkin sejak awal jadi wartawan, kemudian mengurus PBI, kemudian mengurus, saya kira Pak Ilham pelopor itu untuk jurnalisme infotainment itu, dan sampai sekarang masih menekuni sebagai Ketua Dewan Kehormatan PBI. Silakan Pak. Iya Mas Bambang, jadi saya sebenarnya memulai karir itu dari karir wartawan ya, tahun 76. Ya. Bekerja di harian Angkatan Bersenjata. Itu usia 21 tahun. Sekaligus pada waktu itu saya menganggap itulah perguruan tinggi saya. Ya, saya memang baru masuk di Jakarta dan dihadapkan kepada pilihan mau menyelamatkan hidup, hidup saya dari Jakarta atau melanjutkan sekolah gitu, kuliah. Cita-cita sih tinggi Mas Ambang. Kalau di kampung itu pengen jadi dokter. Tapi walau-walam nggak tahu apa yang terjadi, nggak begitu jelas buat saya. Saya ke bawah arus menjadi wartawan. Memang ada sejarahnya mengapa saya juga akhirnya menekuni dunia jurnalistik, karena pada awal-awal sekali masih usia tahunan itu masih SD, ayah saya memang sudah bekerja sebagai wartawan. Maka saya juga pergaulan mereka adalah dengan para intelektual, para pengarang, para wartawan di Makassar. Dia punya korespondensi dengan Iwan Simatupang, relasinya dengan Usman Ismail di Jakarta gitu. Nah, pada waktu kecil memang flashback dikit ya. Itu memang orang tua kami memang memberi kami sarapan surat kabar. Dia berlangganan surat kabar Makassar dan surat kabar Jakarta. Belum lagi buku-bukunya itu satu kamar itu. Anak-anaknya itu dididik tiap sore setelah pulang kerja, pulang kantor, kita kumpul gathering sore itu, ambil teh, itu menguji anak-anaknya gitu. Apa aja dia menguji
Misalnya saya ingat tuh sampai sekarang dan saya sudah pernah tulis. Saya ditanya arti sebuah headline di surat kabar di Makassar, Bung Karno jatuh sakit. Apa maksudnya itu? Saya bilang Bung Karno jatuh dulu baru sakit. Baru sakit. Itu meledaklah tawa. Sore itu anak kakak saya pada mengejek dan sejak itu saya menekuni bahasa itu. Iya. Menekuni membaca gitu. Itu usia-usia SD kelas 2 SD apa. Dan kemudian berlanjut, saya kira saya juga yang pertama itu menulis cerpen usia SMP kali ya. Iya. Yang pakai foto, Mas. Oh. Itu masih pakai peritakan terbalik itu pas. Saya Iya, masih dulunya gerimis di luar itu. Dan tentang tata nilai masyarakat Bugis Makassar di dalam konteks percintaan itu. Iya. Itu dimuat di harian apa Tegas apa Pedoman Rakyat itu. Dan dapat uang, Mas, honornya. Iya. Meskipun itu habis hanya untuk kembali dibelanjakan untuk bagaimana supaya pasang foto. Itu kan zaman itu kan pesan tempat lain, Mas Bambang. Iya. Percetakan terbalik. Iya. Pesan klisennya di luar itu pasang foto dan itu honornya itu saya beli lagi buat beli ke orang lagi untuk bagi-bagiin supaya bahwa saya itu nulis loh gitu. Iya. Nah, di Jakarta sementara sekolah kemudian ada kegiatan dulu kita punya Radio Queen namanya. Bersama-sama anaknya Ibu Norma istri Pak Sultan. Almarhum Denny, saya satu sekolah sama dia, bahkan saya tinggal di rumahnya dia. Kita bikin radio amatir dulu. Dan kemudian bikin turnamen basket. Dari situlah saya mulai kembali menulis dan menawarkan kepada media-media yang memuat itu. Nah, kawan Anda itu Pak Irsyad Sudiro yang kemudian membaca talenta saya itu. Dia ajaklah saya, dia didik, dia panggil, dia ini kemudian surprise sekali 76 saya langsung diangkat, Mas Bambang. Diangkat menjadi wartawan resmi Harian Angkatan Bersenjata. Lalu karena minat saya di kesenian, di kebudayaan, diposkan di tim gitu. Nah, itu kira-kira tahun 76. Karena jasa Harian Angkatan Bersenjata itulah kemudian saya merasakan bahwa saya tidak akan pernah keluar di Harian Angkatan Bersenjata kecuali dua hal. Yang pertama, saya diberhentikan atau surat kabar itu berhenti. Alhamdulillah, ternyata saya berhenti di Harian Surat Kabar bukan karena saya diberhentikan, tapi karena surat kabarnya yang berhenti di tahun 98. Yeah. Nah, di Harian Angkatan Bersenjata itu saya menikmati betul ruangannya seluas samudera karena kan iklan kurang, Mas Bambang. Oh. Jadi, kita bisa menulis setiap hari gitu. Dan model-model tulisan saya itu model-model kolom gitu kayak kayak kemudian saya kembangkan di CR itu ada kolom komentar namanya. Yeah. Halaman 2 yang dikenal sebagai halaman 2. Nah, itu yang membuat saya punya pengalaman akhirnya berbuah pada saat terutama pada masa pandemi ini. Ya, bisa nulis setiap hari gitu. Dan itu bisa membuat kita bahagia dan otomatis orang namanya membuat imunitas kita makin baik gitu. Itu tapi kemudian dalam perjalanan berikutnya satu kali Pak Irsyad minta saya bagaimana kalau bikin mingguan Habeus untuk menampung kegiatan-kegiatan kebudayaan. Informasi kan banyak sekali, Mas Bambang. Ya. Saya udah punya networking udah bagus karena saya juga udah ketua PWI Seksi Film. Jadi hubungan dengan seniman, dengan artis segala macam itu baik. Jadi praktis saya bekerja lebih mudah karena tinggal telepon kan. Ya. Nah, saya mengajukan proposal, tapi entah kenapa itu nggak dilanjutkan. Cuman AB pernah uji coba lembaran terpisah namanya proses gitu, tapi tidak dilanjutkan.
Nah, itulah yang menjadi cikal bakal ketika saya berhenti di Harian Angkatan Bersenjata karena tutup, saya membuat tabloid Cek Edi Cek itu, Mas Bambang. Ya. Sebelumnya itu tayangannya dulu lebih dulu setahun. Jadi orang banyak salah paham disangka tabloid dulu, tidak, tayangannya dulu. Ya. Program televisinya yang disebut infotainment. Ya. Itu memang awal-awal ya, Pak. Awal karena artinya belum ada yang lain. Belum ada. Ada yang lain dalam bentuk hanya menyiarkan konferensi pers segala macam. Ya. Nah, saya membuat itu kenapa? Saya terobsesi bagaimana membuat sebuah program yang karena saya masih pengurus PWI, waktu itu lagi masa-masa kampanye etika profesi, kerjasama dengan Pak Gubernur Suryadi Sudirja, Bapak Suryadi Sudirja almarhum, sehingga saya dari nama saja sudah mempromosikan itu tentang prinsip kerja jurnalisme, cek dan dicek gitu. Lalu kemudian kontennya itu sebenarnya beda banget dengan yang berkembang sekarang ini, yang rame-rame itu, yang udah banyak epigonnya. Jadi konsep justru memberi kesempatan semua pihak, memberi semua kata pihak. Jadi saya menganggap bahwa jurnalisme itu adalah sebenarnya sebuah upacara bersama gitu, ya, yang bisa memberi ruang sama kepada semua orang yang terkait dalam sebuah pemberitaan. Itu ternyata di luar dugaan saya juga direspon sedemikian cepat. Saya ingat 1 Agustus itu tayang perdana 1 Agustus 97. Itu baru tayang 2 jam, kemudian saya ditelepon oleh RCTI, oleh Pak Alex Mara almarhum, bisa nggak 2 kali seminggu? Bisa. Nah, pada tayangan berikutnya 24 Agustus itu, saya anggap itulah hari ulang tahunnya Cek Edi Cek itu, 2248 gitu. Menarik sekali karena kemudian dia mendapatkan respon yang luar biasa dari publik. Itu sempat dalam kurun cukup lama itu dianggap sebagai sumber berita itu, kayak kantor berita. Jadi saya kalau menampilkan tayangan itu akan muncul di dalam berbagai media gitu, dikutip oleh berbagai media. Bahkan saya masih menyimpan dokumennya, ada yang menjadikan headline gitu. Gelombang informasi, PWI jaga mutu profesi. Ya, Pak Ilham, itu kan awal-awalnya muncul istilah infotainment kan dari situ ya? Iya, jadi saya sendiri bukan saya menamakan infotainment. Itu sejarahnya ada lagi, Mas Bambang. Itu karena di masa itu TV swasta, RCTI atau TV swasta tidak boleh membuat berita. Iya. Belum boleh membuat berita. Dia masih harus merilai berita dari TVRI. Ya. Nah, kemudian itu diterobos pertama kali oleh Peter Gonta dengan membuat liputan sendiri waktu Tuti Indramalaun meninggal. Lalu kemudian ternyata tidak ada teguran dari Depen. Nah, ketika kami merumuskan konsep jurnalisme itu, Pak Alex mengatakan, saya lagi memikirkan bagaimana caranya supaya ini konsep Anda selamat dan tidak membentur aturan gitu. Karena ini belum boleh menyiarkan berita ini. Nggak boleh Anda mengatakan bahwa ini. Akhirnya ditemukanlah nama berdasarkan nama jualan gitu. Jadi untuk marketing namanya infotainment. Apa tuh infotainment, Pak Alex? Gabungan informasi hiburan lah gitu. Jadi nggak boleh dia mengatakan berita. Nggak boleh konsep berita. Jadi informasi. Kalau informasi, Depen masih bisa nggak terlalu keras lah, nggak terlalu rigid untuk mengawasi TV swasta. Pak Ilham ini kan menjadi tokoh yang selalu berada di pusaran perkembangan pers Indonesia. Nah, sekarang dalam suasana Hari Pers 2022 ini kita merenung itu untuk Pak Ilham apa sih ini yang paling relevan ya kita, karena ini kan perubahan yang luar biasa
dari media mainstream, media terutama cetak itu ya menjadi media digital ini. Jadi saya kemarin menulis bahwa yang agak berat kita hadapi itu adalah disrupsi. Ya, Dan tidak semua siap menghadapi itu, Mas Bambang. Tidak semua kita siap. Yang siap saja pun, Ya. itu artinya berhadapan lagi dengan problem teknologinya, Mas Bambang. Ya. Iya kan? Ya. Berhadapan dengan teknologi informasinya gitu. Itu sebabnya sampai sekarang saya kira kalau katakanlah berapa ribu tuh media online sekarang, saya kira belum 1% yang sudah menemukan model bisnisnya yang bisa menghidupi dia punya Iya betul. punya gagasan-gagasan sebagai media informasi gitu. Itu problem. Problem kedua, masih ada mindset teman-teman itu, ya mindset lama gitu. Sama ketika Anda juga merasakan ketika Pak Yunus di zaman pemerintahan Habibie membebaskan SIU, Ya. melonggarkan SIU, Ya. bebas, Ya. pakai proses yang kayak zaman Orde Baru. Ya. Anda ingat nggak itu ada 2000 SIU keluar dalam waktu pendek, banyak sekali. tetapi yang terbit hanya 10, Ya. dan sisanya itu pemilik-pemilik SIU itu muter-muter ketemu antar teman antara kita juga menawarkan SIU-nya gitu. Seakan-akan itu dia masih mindset dia berada di zaman Orde Baru dan kemudian menawarkan SIU sesuatu yang memang pernah punya nilai tinggi juga, tinggi besar pada zaman Orde Baru itu. Tapi ketika reformasi, mana ada lagi yang mau berpikir mau beli SIU. Yang beli SIU itu malah nyesel kenapa dia beli dulu, ya kan? Dan malah tidak bisa menerbitkan itu. Yeah. Makanya pada periode itulah ketika kebebasan pers berlaku, sekaligus menjadi kuburan banyak media. Yeah. SIU, masih punya SIU belum terbit. Asaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara kebebasan. Pada periode disrupsi ini 25 tahun kemudian, ya, seperempat abad kemudian ketika media digital itu mindset itu masih mempengaruhi sebagian besar teman-teman. Memang mudah, Anda sekarang bikin media susahnya apa, Pak? Siapa yang larang? Nggak ada. Udah beli domain paling banyak 200.000, 300.000 di internet itu domain itu. Beli apa segala macam ini. Terus untuk bisa mendapatkan legalitas formal, bikin akte notaris kan. Ya. Dimajukan ke Menkumham. Betul ya? Ya. Menkumham kemudian memberikan Dirjen AHU-nya memberikan kemudian pengesahan, maka Anda sudah punya media itu. Itu-itunya 15 juta aja tuh Mas Bambang. Jalan. Tetapi yang terjadi kemudian mindset lama itu masih jalan, masih terus ikut di dalam perubahan digital ini gitu. Nah, jumlah yang kita pernah dengar itu ada 4 zamannya Stanley Ketua Dewan Pers, dia menghitung 42.000, 52.000 atau entah berapa lah sebenarnya, cuman Tuhan yang tahu persis itu. Tapi paling berapa yang hidup itu? Dan yang hidup itu pun hanya hidupnya di antar grup WhatsApp, Pak. Ya. Dan teman-teman ada yang frustrasi, merasa kalau sudah diverifikasi oleh Dewan Pers, seolah-olah dia sudah punya dapat LC kayak. Jadi verifikasi di Dewan Pers itu seakan-akan dianggap sebagai LC itu, letter of credit, langsung bisa dicairkan tuh uang gitu. Tidak ada. Gitu. Ya. Balik lagi kemudian berharap dari pemerintah daerah, pemerintah kota selama ada. Yang di masa sulit ini juga mereka juga terbuka bahwa untuk mempromosikan kegiatan-kegiatannya itu dia juga bisa melalui media sosial, Mas Bambang. Ya. Jadi konflik di daerah itu dari teman-teman yang digital itu konfliknya itu bahwa pemerintah daerah atau pemerintah tidak memberi perhatian terhadap pers.
bukan tidak memberi perhatian, anggaran mereka juga kurang, dan orang-orang mereka juga menemukan jalan untuk bagaimana bisa mensosialisasikan dia punya program. Ya. Di Jakarta saja kan hampir semua menteri, Pak. Ya. Rasanya itu udah jadul betul kalau bikin konferensi pers sama-sama, Pak. Iya, iya, iya. Ya, mereka kan Pak Jokowi sendiri yang memulai, dia posting aja di apa dia punya di YouTube atau di Twitter segala macam atau di media sosial lainnya. Kan dari situ kita bisa kutip. Ya. Ya nggak usah dengan wartawan. Jelas berpendapat jelas, tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Ya, Pak Ilham. Ya. Tapi kan faktanya itu kalau wartawan tambah terus, oke lah saya kira. Tapi anggota PBI kan juga tambah terus. Padahal medianya semakin berkurang. Artinya media yang mapan itu semakin berkurang. Artinya apa? Artinya berarti banyak wartawan yang sekarang bekerja di media yang apa ya? Mungkin jurnalistiknya nggak begitu kuat, kemudian bisnisnya juga nggak begitu bagus. Berarti makin banyak wartawan yang kesejahteraannya ya agak meragukan gitu, Pak Ilham. Ya, yang terakhir iyalah. Zaman dulu juga tidak semua wartawan menikmati kue pembangunan, Pak. Ya. Tidak semua media menikmati hasil pembangunan. Kita ingat dulu kita punya surat kabar Mas Bambang di Surakarya, saya di Angkatan Bersenjata, itu terima smet, kan nggak bagus-bagus amat, Pak. Ya. Padahal orang bilang apa yang susah sama Angkatan Bersenjata? Semua gubernur jenderal, Pak. Ya. Ingat nggak, Pak? Apa yang susah sama Surakarya untuk mengembangkan oplanya? Ya kan? 95% bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur itu Golkar, Pak. Betul nggak? Tapi kan tidak semudah itu untuk berkomunikasi dengan publik. Tidak semudah itu mendapatkan kepercayaan dengan publik. Nah, dalam konteks tadi itu menarik pertanyaannya. Kenapa makin banyak wartawan? Saya merasa bahwa maaf, itu juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi kita belum merata, Pak. Ya, 1, 2. Kalau saja misalnya ada dulu peneliti tahun 80-an yang menarik korelasi negara yang korup itu di tempat makin suburnya wartawan, ya itu saya kira hal yang kedua, bahwa wartawan itu tumbuh di negara-negara berkembang sejalan dengan pertumbuhan korupsinya gitu, korupsi pemerintahnya gitu. Nah, saya tidak menyoal dia mau jadi wartawan, apapun mau jadi wartawan itu kan memang profesi terbuka, Pak. Ya kan? Dan itu juga saya selalu jelaskan kepada teman-teman ketika mereka menyoal begitu banyak sekarang orang mengklaim diri sebagai wartawan, dia muncul di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya. Tidak mengapa karena undang-undang pers kita juga tidak menutup itu. Pasal 17 mengatakan memang memberi ruang peran serta masyarakat, Mas Bambang. Yang terpenting, apakah mereka paham etika berkomunikasi dengan publik gitu. Itu ya. Saya kalau tidak, maka itu akan ikut mengganggu kita karena bagi sebagian masyarakat informasi itu tidak beda aja dengan informasi dari wartawan, dari media. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Nah, itulah Pak Ilham ya persoalannya. Tadi anggota PBI semakin banyak, berarti makin persentase terbesar pasti bekerja di media digital, di media online. Padahal yang sekarang dianggap bahwa pegangan kode etik jurnalistik itu yang paling disorot atau dikritik itu adalah teman-teman yang bekerja di media digital itu. Nah, sekarang Dewan Pers ini kan tugasnya menjaga marwah wartawan, Dewan Kehormatan PBI ini pegangannya kode etik jurnalistik. Nah, itu tugas Pak Ilham dan teman-teman ini makin berat sekarang. Betul. Jadi satu hal dulu kita harus sepakat bahwa
wartawan ini profesi terbuka. Ya, tidak ada sekolahnya. Tidak ada yang memberi brevet itu misalnya. Kalau Anda dokter ya Anda harus dapatkan brevet itu Pak. Anda harus sekolah. Anda mau jadi spesialis apa dokter gigi, Anda sekolah tambah lagi sekolahnya 3 tahun atau spesialisasi dan sebagainya. Tapi kalau wartawan kan nggak, tua aja, tua aja tidak belajar pun wartawan. Tetapi masalahnya sekarang ini kita sering sering sendiri menghalangi mereka gitu. Kalau itu tidak sah menjadi wartawan tanpa katakanlah legitimasi formal gitu Mas Bambang. Sementara yang mendapatkan legitimasi formal itu juga tidak banyak yang bisa mengesankan orang bahwa pekerjaan itu memang berat gitu. Karena Anda aja lihat sendiri gitu. Ya. Contoh misalnya media sosial netizen itu Pak, jurnalisme warga. Ya. Saya kira terutama 2 tahun terakhir ini isu-isu nasional banyak itu diangkat oleh media-media mainstream dari isu netizen itu Pak. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi Kapolri tiba-tiba mengambil kebijakan penting. Ya. Kenapa? Karena media-media sosial itu netizen itu menemukan praktek aparat kepolisian di lapangan yang buruk. Ya. Dan itu bukan dari media mainstream Pak, dari netizen. Iya kan? Ada banyak kejadian bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap kepala daerah, gubernur, bersikap pada waktu masa pandemi. Ada yang joget, ada yang ulang tahun dan sebagainya. Itu netizen Pak. Iya. Bagaimana aparat pemerintah menginjak kepala warga di Papua itu bukan media mainstream Pak, netizen Pak. Ya. Barangkali Pak Bambang, selagi kita lagi tidur bersama-sama, para wartawan senior ini tidur, wartawan media mainstream ini tidur, mereka bekerja Pak, berselancar di dunia maya Pak. Selagi kita tidur, tahu pagi-pagi udah lihat produk mereka dan kita memfollow IP itu, mengelaborasi karya mereka. Dalam arus gelombang informasi, RRI jaga mutu profesi. Artinya mereka potensial dan sangat membantu. Tapi apa yang harus diarahkan? Yang saya udah pernah bicara dengan Ketua Dewan Pers dalam sebuah Zoom bersama-sama dengan Menko Polhukam ketika mereka pada kawan-kawan itu mau merevisi Undang-Undang ITE, jangan sampai terlalu jauh misalnya mengkriminalisasi wartawan gitu. Ya. Saya mengatakan ada penolakan, ngapain ngurus mereka, kita ngurus yang anggota kita aja. Bukan. Kalau Anda tidak mengurus mereka, itu bias nanti. Karena publik tidak bisa membedakan mana yang karya jurnalistik terukur, mana yang tidak. Terukur dalam pengertian formalitas tadi. Gitu. Ya kan? Dua, saya khawatir karya-karya mereka lebih banyak dikonsumsi, Mas Bambang. Karena kecepatannya dan akurasinya gitu. Oke? Nah, yang ketiga, bahwa mereka itu sebenarnya secara legalistik formal diberi tempat oleh Undang-Undang Pers kita, pasal 70 itu. Peran serta masyarakat itu. Iya, Pak? Jangan-jangan orang itu tidak memenuhi kode etik. Saya bilang sama Ketua Dewan Pers, saya kira perlu ada satu program membimbing mereka gitu. Mengumpulkan mereka yang memang berkarya bagus, lalu kemudian diberi juga beban, diberi juga amanah untuk menularkan ini. Saya Mas Bambang kalau ketemu teman-teman di Facebook misalnya, wartawan senior, dia cuma pasang foto, kenapa juga kasih pengantar 1 paragraf, 2 paragraf, supaya 5W 1A, supaya kita baca juga enak konteksnya apa, dan ada juga penularan kepada yang lain, supaya jangan cuma narsis aja gitu pasang foto, kan kasih caption lah gitu. Dan dari situ kan ada sosialisasi tentang penulisan itu Pak, 5W 1H. Betul? Nah, itu caranya, saya bilang caranya merangkul mereka. Siapa tahu berkat kita semua ini turun tangan, kita bisa menambah jumlah wartawan ya
yang ikut membantu Republik ini gitu. Asaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara, kebebasan. Menarik, Pak Ilham. Nah, sekarang tadi ada konteks undang-undang ya. Undang-undang kita tadi kan mengatur wartawan, mengatur dewan pers. Kemudian banyak sekali yang ingin masuk menjadi wartawan, sehingga merasa lembaga-lembaga itu cukup cukup sesak lah gitu ya. Mereka menggugat di MK, kemudian ada dewan pers. Kalau zaman dulu istilahnya tandingan gitu ya, artinya ada dewan pers baru dan sebagainya. Menurut Pak Ilham seperti apa ini? Jadi saya sambung sedikit sebelum masuk di situ. Ya. Mereka kadang-kadang, wah tidak punya kode etik. Tunggu dulu, kita baik-baik dulu, terang-terang baik-baik dulu, tenang. Kode etik jurnalistik itu yang sekarang kita pakai itu adalah kumpulan dari sistem nilai masyarakat kita, Mas Bambang. Artinya lebih dulu tata perilaku itu ada di masyarakat. Yang kita himpun menjadi kode etik jurnalistik yang mengikat kita gitu. Yang menjadi konsep operasional moral wartawan itu. Nah, saya mau mengatakan, beri contoh sedikit. Itu kalau Anda salah nulis, salah posting, siapa yang koreksi? Mereka yang koreksi, Pak. Ya. Anda ngomong kasar, mereka langsung parah juga, Pak. Saya buka Dewan Pers ya, Undang-Undang Pers. Ini jangan ada yang tersinggung ini. Ya. Ketentuan wartawan harus kompeten melalui ujian kompetensi wartawan itu tidak ada di dalam undang-undang, Pak. Tidak ada satu lembaga yang ditugaskan untuk itu. Tidak ada satupun yang dianggap itu adalah menjadi sumber hukum untuk mengasahkan orang kompeten apa tidak gitu. Kita cari, Mas Bambang hadir waktu HPN 2010 di Palembang. Itu PWI lah yang menginisiasi itu zamannya Pak Margiono almarhum, menginisiasi adanya piagam Palembang yang mengikat semua grup pemimpin redaksi, ada 10 orang waktu itu yang taken termasuk saya, dari grup besar MNC, Kompas dan sebagainya, untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Verifikasi media pers itu, perlindungan terhadap wartawan, kepatuhan pada kode etik jurnalistik itu. Dan kemudian produknya itu menjadi bagaimana menguji wartawan melalui ujian kompetensi gitu. Oke, Pak. Tapi kemudian Anda akan beda pendekatan hukumnya kalau berimplikasi hukum. Apakah Anda lulus ujian kompetensi atau tidak? Saya kira tidak ada hukum ke sana. Betul nggak, Pak? Tidak ada. Jadi Anda kompeten pun sebagai wartawan, bahkan Anda menjadi sebagai wartawan utama pun, kalau Anda menulis di media sosial atau memproduksi karya jurnalistik di media sosial, Facebook atau YouTube segala macam ini, tapi dia kalau berimplikasi hukum, maka dia harus berhadapan dengan undang-undang ITE, bukan undang-undang pers, Pak. Betul. Betul ya? Jadi coba sekarang kita uji undang-undang pers itu di mana anunya? Di mana proteksinya? Kan tidak juga. Ibaratnya, toh juga kalau saya berhadapan implikasi hukum juga nggak bela saya nanti ya. Tidak ada perlindungan. Jelas berpendapat dengan tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Jadi Pak Ilham yang diatur di Undang-Undang Pers itu bahwa Dewan Pers itu harus memverifikasi organisasi kewartawanan dan perusahaan pers. Nah, perkara kualitas wartawan itu diukur dijaga oleh masing-masing organisasi kewartawanan, karena kode etik hanya ditegakkan oleh organisasi kewartawanan. Kewartawanan, betul. Kita banyak sekarang ini kegaduhan itu ya. Misalnya contoh, saya nggak usah sebut nama supaya jangan merembet-rembet lagi saya jadi saksi gitu. Ada orang yang mengaku wartawan senior gitu.
dan kemudian mengatakan bahwa dia menolak dipanggil polisi. Harus Dewan Pers yang selesaikan. Itu bukan cerita pertama. Ya. Dari dulu juga begitu, karena wartawan itu tidak belajar, tidak memahami betul hukum pers. Dia menganggap bahwa hak tolak wartawan itu termasuk hak menolak panggilan polisi. Itu kan bullshit, kan? Bukan. Hak tolak itu hanya di pengadilan, ketika pengadilan atau hakim atau jaksa menyebutkan siapa sumber berita kita gitu. Nah ini kan kerancuan, mengklaim diri wartawan senior lalu kemudian ngaco gitu. Dan itu ada banyak lagi yang ngaco, bukan satu dua orang yang ngaco seperti itu, Pak. Ya. Nah, satu kemudian ya. haknya orang, ada orang. Karena sebenarnya kebebasan berpendapat itu berserikat itu, Pak, itu diatur bukan oleh undang-undang pers, Pak. Itu pasal 28 konstitusi, Pak. Ya. Oke? Ya. Jadi beberapa teman termasuk Helmi Yahya yang bergerak di media sosial mengatakan bagaimana, Bang? Pokoknya you go ahead, jalan aja. Lanjut. Yang penting jangan bikin masalah. Ya. Soalnya kalau bikin masalah ya mau nggak mau Anda berhadapan undang-undang ITE. Ya kan? Jadi Anda harus prepare betul, tapi karena dasarnya Helmi memang orang cerdas, intelektual gitu ya. Dia punya pengalaman juga di TVRI, sehingga dengan mudah dia beradaptasi dengan kehidupan jurnalisme, kehidupan komunikasi di media sosial gitu. Ya. Si Deddy Corbuzier juga pernah saya bela. Ya. Deddy Corbuzier, apa itu, Bang, katanya? Dia bukan wartawan. Ya. Medianya bukan badan pers, Ya. berbadan hukum. Terus dia enak aja. Bilang apa dia enaknya? Dia mewawancarai sumber-sumber beritanya. Lah, itu nggak ada hubungannya apakah Anda wartawan atau bukan. Tidak ada jaminan bahwa publik itu kalau mau diwawancara harus memperhatikan sertifikat kompetensi wartawan itu gitu. Betul nggak? Ya, ya. Faktanya kan kemudian Deddy Corbuzier punya setiap kali topiknya itu kan 3-5 juta dia punya viewers. Ya. Subscribernya udah hampir 20 juta, duit lah itu. Bahwa kemudian kita iri, iyalah kita putar jadi wartawan belum ketemu dapat duit seperti itu banyaknya. Ya. Dari mereka dengan kerja yang relatif mudah ya. Ya. Dan satu hal lagi, bukan hanya dia dapat koin, Pak, dapat juga poin. Terakhir itu saya lihat Pak Pres datang ke tempat dia, Pak. Iya, iya. Wartawan kita setengah mati tuh harus mengejar orang gitu. Jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Pak Ilham, terakhir yang ingin saya tanyakan, apa saran atau harapan Pak Ilham baik kepada pemerintah, kepada masyarakat maupun kepada jurnalis sendiri saat ini yang harus dilakukan supaya lahir jurnalistik yang sehat, jurnalistik yang bagus, yang ideal, tapi sekaligus juga kesejahteraannya baik gitu. Ada banyak tulisan saya menerangkan itu. Bagaimana misalnya wartawan, kasihan dong dia. Tidak, surat kabarnya mati. Saya muncul dengan tulisan wartawan never die. Wartawan tidak pernah akan mati. Ya. Kenapa tidak pernah mati? Ya karena kalau persoalannya cuma tidak punya lagi surat kabar tempat dia bekerja, tidak ada halaman lagi buat ditulis, media sosial itu menyediakan halaman seluas samudera, Pak. Ya. Mana ada yang kosong, masuk aja itu. Wah, Facebook begini. Loh, saya pernah berkali-kali menulis di Facebook tuh di viral, Pak. Ya. Duitnya mana? Nah, inilah duit yang kita cari sama-sama karena ternyata ada juga orang hidup dari viewers itu, Pak. Iya. Tantangannya di situ bagaimana kita bekerja secara kreatif. Bagaimana kreatifnya? Saya juga lagi mencoba ini, Mas Bambang. Saya ketemu, tapi saya punya keyakinan gitu. Ya. Karena pada awal-awal para pendahulu kita juga ketika membuat surat kabar kan nggak tahu itu iklan, Pak.
Betul. Kalau buka di Monumen Pers itu kan isinya apa? Surat kabar itu nggak ada iklan, nggak tahu iklan itu. Ya. Kita tahu sejarahnya mereka jual rumah, Pak, jual sawah itu untuk menerbitkan itu. Belakangan, ya generasi berikut mereka lah yang kemudian menemukan model bisnis. Oh, ternyata berita itu industri yang bisa mengundang iklan, dan iklan itu mengundang pemasukan menjadi profit center, dan ya dibuktikan oleh Kompas lah misalnya, Jawa Post dan sebagainya. Ya. Ada yang baru, Pak. Ada yang baru. Terima kasih sekali Bapak Haji Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia PBI. Artinya ini membantu kita untuk memahami fenomena media atau pers saat ini, renungan yang cukup membantu kita di dalam suasana peringatan Hari Pers Nasional. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Ambang. Ya. Salam sehat. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.